Baik Pak, ini di depan saya ini ada trofi International Open Karate Championship Wali Kota Surabaya Cup. Boleh diceritakan Pak ini? Sebuah kebanggaan ya kita buat Karate Polda Jatim menyabet juara umum 1 di Internasional Piala Wali Kota Surabaya 2022. Bahwa anggota Polda Jatim jangan menjadi ayam sayur, tapi jadilah ayam petarung. If you want to be champions, you must practice like a champions. Artinya apa itu? Jika kamu ingin menjadi seorang juara, maka berlatihlah layaknya seorang Luar juara. biasa. Luar biasa. Selamat pagi Sobat Humas, kembali lagi dengan saya Bribda Elvareta dalam acara podcast Polda Jatim. Pada episode kali ini, saya telah mengundang atlet karate Polda Jatim yang telah menyabet 19 medali dan juga menjadi juara umum 1 TNI Polri pada kejuaraan Karate Internasional Wali Kota Open 2022. Selamat pagi Bapak Ibtu Sudirman dengan Bribda Bisma. Pagi. Boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Humas? Mbak Elva, dan Sobat Humas, saya Ibtu Sudirman. Sehari-hari saya tugasnya di Panit PJR Jatim 4 Singosari Malang. Kebetulan sehari-hari di jalan, kemudian sekarang dipercaya untuk melatih tim karate Polda Jawa Timur. Nah, gitu Pak. Baik, dengan Bribda Bisma bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Bribda Gali Bisma Pratama dari Samapta Polres Magetan. Saya dulu masuk polisi dari jalur rekrutmen Bintara Polri, Rekpro lebih tepatnya, jalur karate. Baik, saya mau bincang-bincang dulu dengan Bapak Sudirman. Sudah lama Pak menggeluti dunia karate ini? Kalau saya belajar karate Mbak Reta udah sejak tahun 89 ya, sejak selepas SD mau masuk SMP itu, jadi sudah cukup lama sekali ya. Kalau dulu berlatih, kemudian jadi atlet, kemudian sering bertanding, setelah jadi polisi ya, karena polisi sendiri identik dengan bela diri ya pas, kemudian ada pengembangannya, ada penyalurannya, walaupun mungkin sedikit berbeda karena ada bela diri Polri, judo dan lain sebagainya. Kita tinggal menyesuaikan karena kita punya basic. Setelah itu sekarang sudah memasuki usia 40 ke atas ya. Banyak adik-adik kita yang baru yang sumber repro ini yang harus kita rangkul ya, jadi pelatih saja gitu loh Mbak Reta ya. Berarti memang sudah lama jadi pelatih di Polda Jatim ini atau? Kalau kita ini kan sumbernya dari perguruan masing-masing ya. Jadi kalau di perguruan itu ya kita emang pelatih pembina. Kebetulan juga saya ketua harian dari salah satu perguruan di bawah Forky yang di Jawa Timur ini. Oh, hebat ya. keren. Sudah dari tahun berapa Bapak jadi pelatih di Polda Jatim ini? Di Polda Jatim ini kebetulan saya baru bergabung di tahun 2022 ini saja di awal. Karena kemarin kita pertama itu di kejuaraan Kejurda Forky di Magetan, kemudian yang kedua ya di Internasional Wali Kota Open ini. Berarti kalau misalnya Bapak kantornya di Singosari Malang itu ya Bapak? Ya, keseharian kita di tol karena kita di PJR tol ya, jadi ya patroli tol saja gitu kan. Ini gimana Pak kalau misalnya sedang latih, terus kegiatan di kantor gimana Pak? Ada izin dan dispensasi dari pimpinan ya, karena gitu. kita juga kalau di karate itu, Karate Polda Jatim itu akan ikut di event-event yang bergengsi yang bisa membawa mengharumkan nama Polda Jatim ya. Jadi ya kalau di kantor ya kita dapat dispensasi gitu, izin gitu kan dari Berarti pimpinan. Memang untuk Polda Jatim jadi Ya, untuk Polda Jatim ya. membanggakan nama karate Polda Jatim gitu ya Pak ya? Karate nama Polda Jatim. Untuk Mas Bisma sendiri, apa aja kegiatannya di karate Polda Jatim ini? Untuk kegiatan yang di karate Polda Jatim, saya jelaskan aja mengenai latihan-latihan di karate Polda Jatim. Jadi kami itu berlatih dari Senin sampai Sabtu pagi sama sore. Jadi sehari 2 kali, pagi itu untuk latihan teknik dan sore untuk latihan fisik. Ya. Nah, itu sangat menguras tenaga banget itu. Dan hanya istirahat di hari Minggunya. Itu pun istirahat kalau kami mau ingin pulang kembali ke rumah masing-masing yang semuanya dari saya pengen kembali ke Magetan, kayak nanggung banget gitu. Jadi lebih baik
capek-capek sekalian, yang penting juara. Ini Bapak ngelatih sendiri atau ada rekanan lain, Bapak? Kita punya pelatih internal 3. Saya, kemudian ada rekan Sinpai Cipo di seharinya di Satbrimob, kemudian ada Sinpai Haryo yang sehariannya juga di Gakum Ditlantas juga. Kemudian kita juga diperbantukan meminta bantuan di eksternal juga ya, supaya nanti tinggal tambah memoles, tambah bagus lah tim kita gitu. Kalau boleh tahu Bapaknya kalau melatih gimana nih Mas Wisma? Untuk ini Sinpai Dirman ini kalau ngelatih itu ya galak lah. Galak Tapi itu demi kebaikan dan kesejahteraan dari Karate Polda Jatim. Takut nggak kalau dilatih sama Bapak Dirman nih? Ya takut, tapi kan demi kedepannya kan. Yang penting juara itu aja. Yang penting juara ya. Siap. Apapun itu mental nggak sih semuanya itu Pak ya? Mental. Takut sih tidak, tapi khawatirnya disuruh jungkir. Oh gitu, takutnya jungkir ya Wisma? Pemanasan bela diri Polri. Kemana saya bela diri Polri, jadi harus suruh satu set dulu, satu depan, satu belakang, sampai ngeteng, lain sebagainya. Itu baru latihan. Mas Wisma, prestasinya sebelum jadi Polri ini apa aja? Udah sampai tingkat mana? Ya untuk sebelum jadi Polri ini terakhir tuh di tingkat nasional, tepatnya di Piala Ketua Umum Forki di Jakarta. Di Cibubur tepatnya di Gor Popki. Itu alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 komite bergu yang itu membawa saya dapat jadi polisi seperti Masuk sekarang. jalur repro ya. Siap. Betul. Kenapa kok pengen jadi polisi lewat jalur atlet? Kenapa nggak fokus aja di atlet atau nggak gitu jadi pelatih di klubnya Mas Wisma gitu mungkin? Untuk motivasi yang terutama adalah doa dari orang tua lah pastinya. Baik Pak, ini di depan saya ini ada trofi International Open Karate Championship Ya. Wali Kota Surabaya Cup. Boleh diceritakan Pak ini? Ya, jadi ini sebuah kebanggaan ya kita buat Karate Polda Jatim menyabet juara umum 1 di internasional Piala Wali Kota Surabaya 2022. Jadi ini panjang ini Mbak pengorbanannya. Perjuangannya itu karena kita harus bersaing dengan kawan-kawan dari TNI. Bukan saja di Jawa Timur tapi juga di luar Jawa Timur. Jadi seluruh Indonesia. Dari kemarin itu dari luar Jawa Timur ada dari Kodam Makassar, kemudian dari Bali, dari NTB, kemudian dari Bandung. Kalau di dalam internal Jatim sendiri ya kesatuan-kesatuan samping banyak, dari Pasmar, dari Arhanut, dari Raider Jember, dari Ujung Surabaya itu Armada 2 itu semua menurunkan tim dan menurunkan yang terbaik semua. Dan kita harus bersaing untuk mereka dengan mereka. Alhamdulillah lah berkat dedikasinya adik-adik semuanya ini kita bisa berhasil meraih juara umum gitu kan. Udah berapa medali Pak? 19 sepertinya saya Ya, dengar. jumlah keseluruhan 19. Untuk di kelas TNI Polri-nya kita mendapatkan 5 emas, kemudian 3 perak dan 6 perunggu. Jadi kalau digabung dengan, karena mereka ini kan di samping bertanding di kelas TNI Polri juga bertanding di kelas umum, tapi tetap membawa nama Polda Jatim gitu. Jadi asalnya tetap Polda Jawa Timur gitu. 19 medali jumlah keseluruhannya. Luar biasa. Ya. Mas Wisma sudah nyabet berapa medali? Ya untuk pertandingan dari kemarin tuh saya mendapatkan 2 alhamdulillahnya. Emas semua. Emas Dua semua, emas semua. alhamdulillah. Juara 1 semua. Luar biasa. Ya. Di kelas bergu Sama kelas plus 67 TNI Polri kilogram putra. ya, di kelas 67 itu ini sudah mengalahkan berapa orang Mas? 18 orang sih. 18 orang. Siap. Persiapannya sudah dari berapa lama Pak untuk kejuaraan ini? Sebenarnya idealnya sih 3 bulan. 3. Tapi kita ini hanya persiapan lebih kurang 1 bulan. 1 bulan aja udah hebat banget loh Pak ini. Ya. Berapa atlet yang dikerahkan di kejuaraan ini? Kemarin kita membawa lebih kurang 25 atlet. 25 atlet Polda Jatim ya Pak? Polda Jatim, dari Polwan juga ada. Polwan berapa polwan Pak? Polwannya ada sekitar 5. 5 orang. Keren Pak. Iya. Cewek-cewek bisa Cewek-cewek juga. bela diri gitu ya, Pak? Nah, iya, Keren banget, Polwan juga berhasil meraih medali emas juga. Ada yang dari kata, yang jalur repro juga dari ini atas nama Bribda Paramita juga. Kemudian di komite bergu Oh, kita. juga meraih emas gitu.
Mas. Wah itu luar biasa. Luar biasa pola sekali, kita Pak. itu. Luar biasa. Iya. Saya boleh nggak Pak kalau misalnya saya datang ke dojo gitu Pak belajar karate? Oh, boleh sekali. Boleh, Pak, ya? Mohon bimbingannya ya, Oh, Pak. tidak ada masalah itu. Oh, bagus karena polisi memang harus Bisa bela diri bisa Pak. bela diri. Saya Itu- dulu pernah bilang ke sini bahwa polisi itu yang bisa bela diri, Bisa bela diri. kuat lari, Kuat lari, sama nembaknya tepat. titis gitu ya Pak ya? Namanya titis. Iya itu aja. Ini standar polisi dunia kalau tidak salah ini. Oh gitu Nah, Pak. Di mana Pak kejuaraan ini diselenggarakan? Untuk tahun ini kebetulan di Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo. Sudah di Pakal karena itu miliknya Pemkot kan. Oh, Dan ini kan namanya Pemkot gitu. Apa Pak suka dukanya waktu ketemu sama kontingen lain itu Pak? Karena kita dikhususkan sama rekan-rekan dari TNI ya. Iya. Jadi kalau kita tahu TNI itu setiap hari latihannya keras gitu kan. Latihan biasanya lah keras apalagi latihan karate gitu kan. Jadi ya kita memang harus punya trik khusus ya karena ini namanya kompetisi ya kita harus lebih cerdas karena kalau sudah di dalam tatami namanya kalau lapangan itu Tatami. ya, kita akan main taktik dan main cerdik saja gitu. Jadi saya sudah sampaikan kepada adik-adik main tanpa beban saja. Jadi kalau mungkin ada yang emosi dalam tanda kutip ya kita harus menghadapi dengan tidak emosi lagi tapi kita dengan taktik saja. Nah, itulah kuncinya kita bisa menang. Tapi kalau kita ikut emosi ya waduh bahaya itu jadinya ini. Dan Ada kesulitan lain gitu Pak mungkin? saya kira kesulitannya karena mereka juga menurunkan atlet-atlet yang terbaik ya. Jadi persaingannya kemarin memang luar biasa ketat dan menangnya pun menang tipis gitu kan. Ditambah lagi tekanan dari penonton yang wah luar biasa gitu kan. Itu kan semua secara psikis mempengaruhi itu. Tapi alhamdulillah lah dengan selama ini didikannya, latihannya, kemudian motivasinya yang luar biasa, adik-adik ini bisa menunjukkan Polda Jatim juara 1 the best pokoknya ya. Ya. Gimana Mas Bisma perasaannya sudah mendapatkan 2 medali ini? Ya terutama dari saya sendiri ya sangat senang lah tidak bisa menutup. Ya kami nggak bisa disampaikan. Tidak bisa diucapkan kata-kata. Ya, Ya, itu tulis saja kan. Ketika saya sendiri itu sangat senang, terutama saya juara, saya dapat emas itu untuk karate Polda Jatim. Ya. Saya sangat senang sekali. Ya. Mas Bisma pernah lebih tinggi dari kejuaraan ini mungkin? Iya. pernah. Paling tinggi? Ya yang saya sampaikan sebelumnya itu juara 1 kejurnas. Kejuaraan yang di Cibubur tadi itu. Siap. Betul. Mungkin dari Bapak Dirman sama Mas Bisma ini ada kata-kata dan motivasi untuk para atlet-atlet yang terutama mau masuk ke Polri. Motivasinya untuk adik-adik saya yang sudah jadi polisi dan kebetulan atlet karate, jangan puas dengan prestasi yang sudah dicapai, teruslah berlatih, kemudian terus mengasah kemampuan karena nanti kita akan banyak menghadapi event-event yang lebih bergengsi. Kemudian untuk yang di luar sana, adik-adik saya yang di dojo yang di luar sana yang kepingin masuk polisi lewat jalur repro, persiapkan diri, persiapkan mental, fisik, dan jangan lupa setelah diterima jadi polisi, anggota kepolisian, dan bergabunglah dengan Karate Bayangkara Polda Jawa Timur. Untuk kata-katanya hari ini saya hanya meminjam katanya beliau Bapak Kapolda bahwa anggota Polda Jatim jangan menjadi ayam sayur, tapi jadilah ayam petarung. Hebat, keren. Cocok itu dengan kita karate. Untuk Mas Bisma bisa disampaikan motivasi dan kata-katanya? Untuk adik-adik saya yang akan bergabung ke Bayangkara Karate Polda Jatim, tetap semangat. Jangan lupa bahwa kalian itu asalnya dari mana? Asalnya dari karate, kalian menjadi polisi karena karate, jadi teruslah berprestasi walaupun sudah menjadi polisi. Ya. Untuk kata-kata hari ini seperti saya, Silvi Dirman. If you want to be champions, you must practice like a champions. Artinya apa itu? Jika kamu ingin menjadi seorang juara, maka berlatihlah layaknya seorang Luar juara. biasa. Baik, terima kasih untuk Bapak Sudirman dengan Mas Bisma sudah memberikan ilmu-ilmunya untuk para Sobat Humas. Baik, Sobat Humas, nantikan episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.